Mermaid in Love 2 Dunia, episode ketiga. Episode ini dimulai ketika Mermaid Ariel sedang menunggu Benji di pinggir pantai. Tak lama kemudian, gak sengaja Eric menginjak ekor Mermaid Ariel. Eric pun meminta maaf, namun Eric sangat terkejut ketika melihat orang tersebut ternyata adalah Ariel. Eric sangat kesal karena Eric sudah capek-capek mencari Ariel. Ternyata Ariel malah enak-enakan duduk di pinggir pantai. Ariel bilang bahwa dirinya terdampar dan kakinya kesakitan sehingga Ariel gak bisa pergi kemana-mana. Mermaid Ariel sangat khawatir karena Eric hendak menyingkap kain yang menutupi ekor mermaidnya. Tapi untung saja Eric gak jadi melakukan itu. Eric lanjut memarahi Ariel karena apapun alasannya, mamahnya Ariel sudah nangis-nangis di posko tim SAR. Ariel ingin sekali bertemu dengan ibunya. Ariel memohon agar Eric bisa membawa ibunya Ariel ke hadapan Ariel. Jika Eric tidak mau, Ariel meminta Eric untuk menggendongnya. Namun Eric gak mau karena tadi aja menggendong Ariel badan Eric jadi sakit. Mermaid Ariel tentu saja sangat kesal karena secara tidak langsung Eric mengira jika Ariel itu gendut. Eric memilih untuk memanggil Buruni dan menyuruh Ariel untuk tidak pergi kemana-mana. Sebelum Eric pergi, Ariel berterima kasih kepada Eric dan meminta maaf karena sudah bikin Eric repot. Eric juga meminta maaf kepada Ariel karena tadi Eric bercandanya sudah kelewatan. Eric pun bertanya soal keadaannya Ariel. Setelah itu, Eric pun pamit. Buruni terus saja menangis karena Ariel masih belum bisa diketemukan. Ratu Neptuna menyuruh Mermaid Mita untuk mengawasi Buruni. Jangan sampai Buruni membawa kabur Ariel. Mermaid Mita terkejut karena untuk melakukan tugas itu berarti Mermaid Mita harus berubah dulu menjadi manusia. Mermaid Mita belum pernah menjadi manusia sebelumnya. Lagian kan Mermaid Mita punyanya ekor bukan kaki. Bagaimana Mermaid Mita bisa berjalan seperti manusia? Ucap Mermaid Mita. Mermaid Mita menunjukkan kepada Ratu Neptuna betapa susahnya untuk berjalan seperti manusia. Jangankan untuk berjalan, baru berdiri saja Mermaid Mita langsung terjatuh lagi. Ratu Neptuna terus menyemangati Mermaid Mita. Bahkan Ratu Neptuna mempunyai solusi dari permasalahan tersebut. Ratu Neptuna memberikan sebuah kejutan kepada Mermaid Mita. Dengan kekuatan sihirnya, Ratu Neptuna membelah ekor Mermaid Mita menjadi dua agar bisa mempermudah Mermaid Mita dalam berjalan. Mermaid Mita langsung berteriak ketakutan karena melihat ekornya kini terbelah dua. Namun Ratu Neptuna menyuruh Mermaid Mita untuk diam. Nanti Ratu Neptuna akan merubah ekor mermaidnya kembali seperti semula ketika tugas Mermaid Mita sudah selesai. Sekarang mending Mermaid Mita belajar berdiri, berjalan dan bersikap seperti manusia, ucap Ratu Neptuna. Kemudian Ratu Neptuna juga menyuruh Mermaid Mita untuk mencari sepatu agar para manusia tidak melihat ekor Mermaid Mita. Eric kini sudah sampai di posko tim SAR. Eric memberitahu Buruni dan Katya kalau Ariel sudah ketemu dan baik-baik saja. Buruni dan Katya sangat senang mendengar berita tersebut. Kemudian Buruni meminta Eric untuk mengantarkannya ke tempat Ariel berada. Namun gawatnya di tempat Ariel ada anak kecil yang melihat ekor mermaid Ariel. Kedua anak tersebut langsung berteriak dan menyebut jika ada mermaid. Di tempat lainnya, Mermaid Mita masih berusaha untuk menjadi manusia. Mermaid Mita akhirnya tahu apa itu yang dinamakan sepatu. Ketika Mermaid Mita hendak membungkus ekor mermaidnya dengan kresek, ada pemulung yang melihatnya. Pemulung tersebut tidak tega dan memberikan sepasang sepatu untuk Mermaid Mita. Kembali lagi ke tempat Mermaid Ariel berada. Benji keburu datang dan mengajak Mermaid Ariel untuk segera pergi. Awalnya Ariel nggak mau karena Ariel sedang menunggu ibunya di tempat tersebut. Namun suara para warga mulai mendekat untuk mencarinya. Ariel tidak punya pilihan lain lagi selain pergi dengan Benji. Benji akhirnya menggendong Ariel dan membawanya pergi ke laut. Mermaid Mita masih belum bisa berjalan seperti manusia pada umumnya. Sampai-sampai Mermaid Mita ditertawakan oleh anak kecil karena jalan Mermaid Mita sangat aneh seperti bebek dan sepatu yang dipakai Mermaid Mita itu terbalik. Meski demikian, Mermaid Mita tak putus asa. Di sisi lain, Buruni sangat bersemangat sekali karena dirinya akan bertemu lagi dengan Mermaid Ariel. Namun sesampainya di tempat tujuan, Ariel tidak ada di sana. Eric pun heran kemana Mermaid Ariel pergi. Namun di tempat itu ramai sekali orang. Eric bertanya kepada orang-orang itu, sedang apa mereka beramai-ramai. Mereka bilang jika tadi di sini ada mermaid. Mendengar hal itu, Buruni jadi teringat kembali kejadian 17 tahun yang lalu. Bahkan saking syoknya Buruni pingsan dan tak sadarkan diri. Katya meminta Eric untuk membawa Buruni ke posko SAR lagi. Biar Katya yang mencari Ariel, siapa tahu Ariel masih ada di sekitaran situ, ucap Katya. Di sisi lain pantai, Mermaid Mita masih diolok-olok oleh anak kecil. Tak lama kemudian TJ datang. Itulah pertemuan pertama antara TJ dan Mermaid Mita. Mermaid Mita langsung jatuh cinta sama TJ.
Di pesisir laut, Ratu Neptuna masih menunggu Mermaid Ariel yang tak kunjung tiba. Akhirnya Ratu Neptuna memutuskan untuk kembali dulu ke Istana Mermaid karena cuaca sangat panas dan Ratu Neptuna takut menjadi hitam. Ratu Neptuna belum tahu jika kini Ariel sedang berada di Istana Ikan Benji. Mermaid Ariel masih tidak percaya jika di laut itu ada istana megah seperti ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Saksikan terus kelanjutannya hanya di Mermaid in Love 2 Dunia. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah!